Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Bapak Zamzam Fauzan Api selaku penanggap dalam kegiatan panel 1 untuk tema budaya sebagai penggerak dan pemberdaya hidup berkelanjutan. Recording in progress. Para peserta dan juga presenter untuk kegiatan ikonik tahun 2022. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan presentasi, izinkan saya untuk membacakan beberapa aturan untuk kenyamanan kita saat presentasi. Ya, presenter mengubah namanya sesuai format, yaitu nama, garis bawah tipe karya, garis bawah asal. Peserta diharapkan menggunakan nama akun yang sebenarnya selama kegiatan berlangsung. Selama presenter sedang menyampaikan paparan, mohon peserta lain mengatur audio dalam keadaan mute atau diam. Setiap paparan presenter diberikan waktu masing-masing kurang lebih 10 menit. Dalam sesi diskusi, peserta dipersilakan bertanya atau menyampaikan pendapat dengan terlebih dahulu menekan tombol raise hand atau menyampaikan melalui feature chat dengan format nama, garis bawah asal, garis bawah pertanyaan. Moderator akan mempersilakan peserta yang bertanya sesuai urutan Peserta dimohon mengaktifkan kamera selama kegiatan berlangsung, terutama pada saat sedang bertanya atau menyampaikan pendapat. Sebelum memulai presenter pertama, izinkan saya untuk membacakan CV dari penanggap kita hari ini, yaitu Bapak Zamzam Fauzan Api. Beliau adalah dosen antropologi visual pada Departemen Antropologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Beliau menyelesaikan master di Granada Center for Visual Anthropology, Universitas Manchester, dan sedang menyelesaikan S3-nya di Leiden University dengan riset di bidang antropologi digital. Baiklah Bapak Ibu, untuk menghemat waktu, kita akan memulai presentasi dengan presenter pertama, yaitu Bapak Sutrisna Wibawa dan Ibu Yatun Romdona. Pada Bapak dipersilahkan. Baik, apakah suara saya bisa diterima? Bisa Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Mbak, apakah ini presentasi langsung, apakah yang video sudah saya kirim? Kan ditayangkan video Bapak. Ya. Oh ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Presentasi kami berjudul Kebudayaan Cyber sebagai Penggerak Berkelanjutan Gastrodiplomasi.
oleh Sutrisna Wibawa dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta dan Niatun Romdon Hawaliyah dari Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Presentasi kami dengan sistematika, latar belakang, metode, fokus kajian, dan hasil kajian. Latar belakang, multilateral dalam konteks pengenalan kuliner Nusantara akan berjalan efektif apabila diperkuat oleh kesiapan negara pada lingkup yang pertama, pendataan aneka olahan beserta tata cara pembuatannya. Yang kedua, pendeskripsian filosofi, sejarah, serta preferensi kultural di balik olahan makanan. Dan yang ketiga, aktif mempromosikan kuliner yang dianggap representatif untuk diproyeksikan dalam agenda diplomasi. Kajian ini bertujuan untuk menemukan dan menjelaskan seberapa jauh strategi dan siasat kebudayaan gastrodiplomasi secara berkelanjutan. Di samping mengangkat gastrodiplomasi sebagai objek material, kajian ini juga berupaya untuk mendudukan peranan dimensi kebudayaan cyber sebagai implementasi strategi gastrodiplomasi di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis deskriptif melalui studi dokumentasi. Sedangkan fokus kajian ialah pada kuliner di Minangkabau, Sunda, dan Jawa, yaitu Yogyakarta dan Solo. Kuliner Indonesia terbentuk karena akulturasi berbagai budaya dan etnis tertentu yang berlangsung selama berabad-abad, baik melalui agenda perdagangan, kolonialisme, politik ekonomi, dan lain sebagainya. Di Yogyakarta kita kenal makanan gudeg, di Padang kita kenal rendang, di Solo kita kenal salad Solo, dan di Sunda kita kenal makanan nasi tutug oncom. Gastrodiplomasi. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan bahwa gastrodiplomasi adalah agenda untuk menggencarkan soft power diplomasi yang tidak sekedar berorientasi politik bilateral, tetapi juga mendayagunakan unsur kebudayaan sehingga pengaruhnya bersifat halus. Citra kuliner Nusantara yang biasanya disimbolisasi melalui berbagai hidangan daerah merupakan strategi diplomasi, namun masih belum dikatakan operasional apabila sekedar mendimensikan tata cara pengolahan atau mencicipi makanan. Gastrodiplomasi mengupayakan suatu bentuk promosi kuliner Indonesia ke mancanegara dengan sekaligus mengenalkan aspek kesejarahan, filsafat, dan preferensi kultural di balik olahan makanan. Kuliner Minang. Pengaruh India terhadap makanan Nusantara ataupun sebaliknya merupakan salah satu contoh praktek kesaling pengaruhan yang berlangsung selama berabad-abad. Masakan orang Minang misalnya, selama beratus-ratus tahun menyajikan olahan rendang dan gulai yang belakangan merambah menjadi olahan rendang, telur, serta singkong. Kuliner Jawa. Keraton di Jawa berperan signifikan terhadap peta kuliner melalui serangkaian ritual kerajaan. Pada acara Satu Suro Tahun Jawa 1948 atau 24 Oktober 2014 misalnya. Di Puro Mangkunegara Solo diselenggarakan perayaan dengan berbagai kegiatan penyucian pusaka dan penghidangan sesaji favorit. Pemilihan sesaji tersebut tidak berdasarkan atas preferensi selera, tapi cenderung ketertarikan sukma, seperti opor ayam, apem, rebusan pisang, kepok, telur pindang, dan lain-lain. Kuliner Sunda. Citra makanan Sunda dianggap sebagai bagian integral dari kekayaan vegetasi di daerah setempat. Kekayaan vegetasi mengimplikasikan bahwa makanan Sunda banyak memakai lalap atau aneka sayuran sebagai hidangan utama orang Sunda. Pada segi kesejahteraan, budaya makanan Sunda dengan lalap ini telah berlangsung sejak lama, yakni ditandai melalui naskah serta prasasti kuno. Strategi gastrodiplomasi. Dalam melakukan strategi gastrodiplomasi, langkah operasional dapat mengelaborasikan epicentrum pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang trikon, yakni kontinuitas, konvergensitas, dan konsentrisitas dengan pewarisan nilai-nilai yang bersifat filosofis, sosial, dan histori. Rekomendasi. Gastrodiplomasi di era revolusi industri 4.0 membutuhkan kontekstualisasi strategi budaya yang dilakukan secara berkelanjutan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi berbasis digital. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Baik, terima kasih kepada Bapak Sutrisna dan juga Ibu Yatun atas paparannya. Berikutnya kita akan ke presenter kedua, yaitu Bapak Kesit Himawan. Ya, silakan Bapak Kesit Himawan untuk bersiap. Maaf Mbak, saya sudah mengirimkan video. Iya. Biar waktunya nggak molor. Pak Kesit, apakah sudah bisa menjelaskan? Terima kasih. Sebenarnya di video sudah ada suara juga Mbak, jadi bisa langsung di play. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin langsung dari video saja Mbak. Maaf Pak, bentuknya PPT, bukan video. Bukan video, sudah saya kirimkan. Atau saya share saja? Boleh, Bapak silakan.
Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Bapak Kesit Himawan atas paparannya. Selanjutnya kita akan ke presenter ketiga, yaitu Ramis Mahdi Muniri. Silahkan. Bapak Ramis sudah siap untuk mempresentasikan karyanya. Ya, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Apakah PPT saya sudah masuk? Bagaimana? PowerPoint? Silakan untuk di-share sendiri saja, soalnya belum masuk di data kami untuk Bapak Ramis. Tunggu sebentar. Silakan. Ya, apakah sudah masuk? Ya, sudah terlihat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya untuk kita semua. Di sini saya Ramis Mahdi Muniri, seorang fresh graduate dari jurusan Sejarah Peradaban Islam di UIN Sunan Ampel Surabaya. Ingin menyampaikan penelitian saya terkait Gus Jigang sebagai penggerak dan pemberdaya hidup berkelanjutan. Di sini saya juga menampilkan link dan barcode hasil penelitian saya yang mungkin bisa dibaca untuk Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Penelitian ini diawali dari bonus demografi, di mana seperti yang kita ketahui Indonesia saat ini telah memasuki fase bonus demografi. Bonus demografi adalah di mana penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan penduduk usia non-produktif. Penduduk usia non-produktif diantaranya adalah penduduk dengan usia di bawah 15 tahun dan di atas 65 tahun. Bonus demografi ini sangat bagus jika dimanfaatkan dengan baik. Beberapa contoh negara yang berhasil memanfaatkan bonus demografi ini adalah Tiongkok dan Korea Selatan. Tapi jika tidak dimanfaatkan dengan baik, maka akan terjadi problem mengenai perekonomian di negara tersebut. Nah, salah satu problem yang saat ini Indonesia lagi permasalahkan yakni pengangguran. Pada informasi dari BPS, saya dapatkan pengangguran terbuka 2019 ada 5,28% atau 7,05 juta orang. Hal ini belum saat pandemi terjadi yang dimana banyak terjadi PHK besar-besaran. Selanjutnya saya juga menyampaikan ada Human Development Index HDI di ASEAN, di mana Indonesia sendiri masuk ke urutan 5. Yang pertama yaitu Singapura, selanjutnya Brunei, Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Dari problematika tersebut, saya menemukan nilai yang berasal dari Sunan Kudus, di mana nilai itu bernama Gus Jigang. Gus yang berarti bagus, Ji adalah ngaji, Gang adalah dagang. Bagus sendiri memiliki dua makna, yaitu bagus secara fisik dan juga bagus secara sifat atau akhlak. Nah, bagus dalam Gus Jigang yang dimaksud adalah bagus secara akhlak. Nah, dalam Islam sendiri, akhlak terbagi menjadi dua, yaitu akhlak interaksi dengan Tuhan atau biasanya dalam Islam disebut hablum minallah, dan interaksi pada manusia atau bisa disebut hablum minannas.
Selanjutnya kita berlanjut ke nilai kedua, yaitu ngaji. Dari beberapa sumber, ngaji di sini terdapat banyak penjelasan. Yang saya dapat informasikan yaitu pertama, ngaji adalah bisa untuk mengaji Al-Quran. Dan sumber lain menjelaskan ngaji adalah bagaimana kita memiliki spirit untuk mencari ilmu dan berpikir kreatif. Nah, selanjutnya kita beralih ke nilai ketiga, yaitu adalah gang atau dagang. Gang atau dagang ini bukan nilai yang dimaksud oleh Sunan Kudus, yakni pintar untuk berdagang. Seperti yang kita ketahui, Rasulullah juga adalah seorang saudagar. Begitu pula juga Sunan Kudus. Karena itu Sunan Kudus membuat nilai ini. Dalam penelitian ini saya menggunakan metode penelitian sejarah. Yang pertama saya melakukan heuristik atau pencarian data. Setelah itu proses kedua itu kritik, kita mengkritik data-data tersebut. Habis itu kita menginterpretasi data-data tersebut. Selanjutnya kita lanjut ke penulisan sejarah atau historiografi. Dari isi artikel tersebut dijelaskan mengenai sejarah singkat Sunan Kudus, yaitu pencetus Gus Jigang itu tersendiri. Selanjutnya, kita menjelaskan nilai Gus Jigang secara rinci. Selanjutnya, kita juga menjelaskan mengenai penerapan nilai Gus Jigang tersebut. Salah satu contoh yang saya tampilkan pada artikel tersebut adalah perusahaan Mubarak Food, di mana perusahaan ini menerapkan nilai Gus Jigang. Nilai bagus yang diterapkan seperti memberi bantuan kepada masyarakat yang terkena banjir pada tahun 2021 Februari. Saja nilai G atau ngaji, di mana pada keseharian perusahaan tersebut mereka melakukan pengajian dan juga menyediakan perpustakaan di perusahaan tersebut. Selanjutnya untuk nilai dagang sendiri, Mubarak Food menerapkan dengan cara menggunakan marketing yang baik secara online ataupun secara offline, memperbaiki produk dari kemasan ataupun isi, serta memiliki dan membuat banyak brand. Nah, begitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ramis Mahdi. Selanjutnya kita ke presenter terakhir, yaitu Bapak Rizky Dwika Aprilian. Silakan untuk memaparkan karyanya. Baik, terima kasih. Saya izin berbagi layar. Apakah sudah terlihat? Terlihat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore peserta Iconic 2022. Perkenalkan, saya Rizky Dwika Aprilian dari Departemen Arsitektur Universitas Indonesia. Sore ini saya ingin membagikan kisah mengenai Batavia Jakarta dari wabah ke wabah, budaya bertaman dan adaptasi ruang kota. 2 tahun sudah kita hidup bersama wabah. Meski penyebaran bisa ditekan hingga rendah, memberantas COVID-19 ternyata bukan perkara mudah. Sejak ribuan tahun lalu, wabah menjadi permasalahan yang berdampingan dengan hampir setiap peradaban, bahkan menjadi momok yang merenggut nyawa jutaan. Namun, wabah tidak hanya muncul sebagai kutukan, tapi juga sebagai game changer atau tantangan zaman. Keberadaan wabah juga dapat mendisrupsi tatanan kehidupan, sekaligus mempercepat perubahan. Salah satu kisah wabah yang terarsip paling lengkap di Nusantara adalah di Batavia, cikal bakal Jakarta yang diserang pagebluk pada setiap abad. Melalui metode historis, pembahasan ini bertujuan untuk memaparkan transformasi ruang kota di Batavia dan Jakarta yang terjadi akibat wabah yang melanda. Pembahasan ini diharapkan dapat menjadi catatan yang merekam dampak pandemi terhadap lingkungan binaan serta implikasinya terhadap perubahan kebiasaan warga kota di Jakarta. Cerita mengenai wabah dimulai pada tahun 1619, ketika Gubernur Jenderal VOC, Jan Pieter Zoon Koen,
membumi hanguskan Jayakarta, dan membangun kota baru di atas reruntuhannya. Kota cantik ini dibangun dengan arsitektur Eropa yang dilengkapi benteng dan sistem kanal. Karena kecantikannya, Batavia kala itu dijuluki sebagai Ratu dari Timur. Meski indah secara visual, sistem kanal Batavia berubah menjadi bom waktu. Sungai-sungai Batavia mengakibatkan sedimentasi dan pendangkalan yang akhirnya menjadi sarang nyamuk Anopheles sondaicus. Alhasil, Batavia diserang malaria sejak 1732. Sepanjang 1733 sampai 1795, tercatat 85.000 orang pegawai VOC meninggal akibat malaria. Buruknya udara di kota Batavia ini mengakibatkan julukan kota Ratu dari Timur berubah menjadi Graf der Hollanders atau kuburan bagi orang Belanda. Sebagai respons atas wabah yang terjadi, para petinggi VOC pun berbondong-bondong pindah ke selatan untuk mencari wilayah yang lebih layak huni, salah satunya di Waltevreden. Di Waltevreden, para pejabat mendirikan istana megah yang dilengkapi jalan, taman, serta pohon-pohon yang sangat rindang. Memasuki abad ke-19, VOC mengalami kebangkrutan dan wilayah Hindia Belanda pun dipindahkan ke Kerajaan Belanda. 1808, Gubernur Daendels memerintahkan pemindahan ibu kota dari kota benteng ke Waltevreden. Dan selain membangun bangunan pemerintahan, orang Belanda juga mendirikan Indisch Woonhuis atau rumah-rumah baru bergaya Eropa yang responsif dan lebih sehat terhadap lingkungan. Meski pusat kota Batavia pindah ke Waltevreden, ternyata Batavia tidak luput dari wabah. Pada abad ke-19 hingga 20, terjadi wabah kolera, pes, dan juga flu Spanyol. Wabah kolera ini muncul 1821, yang terjadi akibat buruknya kualitas air minum lantaran kotoran rumah tangga dan limbah perkebunan ini langsung dibuang ke sungai-sungai Batavia. Padahal air tersebut adalah air baku yang digunakan oleh warga kota, terutama pribumi. Untuk menanggulanginya, pemerintah membangun sumur artesis atau sumur bor di berbagai titik di Batavia. Pada awal abad ke-20, ahli kesehatan Tilema menyatakan kota Batavia ini sudah tidak layak menjadi ibu kota dan harus dipindah ke kota yang lebih sehat seperti Bandung. Akan tetapi, MNT Batavia atau pemerintah kota Batavia tetap melakukan peningkatan kualitas lingkungannya akibat meningkatnya kesadaran mereka akan kebersihan. Salah satu antara lain bisa terlihat dari 3 langkah yang dilakukan. Yang pertama adalah penataan kampung, dari yang tadinya tidak memiliki sanitasi dan kakus menjadi lebih bersih dan memiliki kakus komunal. Kemudian munculnya Garden City baru, yaitu kota satelit untuk hunian penduduk Eropa, terutama yang memiliki taman dan ruang-ruang hijau terbuka yang sangat besar, antara lain di Menteng dan Kebayoran. Serta langkah yang ketiga adalah membuat taman-taman kota. Hal ini bisa kita lihat di sejarah lapangan Koningsplein atau lapangan Monas saat ini. Di dalamnya terdapat beberapa blok taman yang bisa digunakan oleh warga kota. Tidak hanya untuk orang Eropa saja, tetapi juga bisa digunakan oleh para pribumi. Salah satunya adalah di Pasar Gambir. Memasuki abad ke-21, Batavia menjelma menjadi rumah bagi 10 juta jiwa lebih. Di tengah pembangunan yang berdesakan, Batavia atau Jakarta kembali diserang oleh wabah yang menular melalui virus dan perantara udara, yaitu COVID-19. Menanggapi hal tersebut, pemerintah membuat aturan bernama PSBB yang kemudian mengubah wajah Jakarta. Jakarta yang tadinya tidak pernah tidur menjadi kota mati yang sektor-sektornya ditutup dan harus dibuat secara virtual. Setahun berselang, kebijakan mulai diperlonggar dan sebagian sektor mulai dibolehkan untuk beroperasi. Akan tetapi, ruang terbuka seperti taman dan hutan kota justru masih ditutup terus, dan padahal ruang terbuka hijau ini memiliki risiko penularan yang lebih kecil dibandingkan tempat-tempat tertutup. Meski demikian, pemerintah daerah tetap meneruskan upaya untuk revitalisasi taman yang ada di Jakarta. Sampai hari ini, Jakarta telah memiliki 2.556 titik ruang hijau yang dikelola oleh Pemprov, yang setara dengan 3 kali luas Taman Impian Jaya Ancol. Dan ketika COVID mulai melandai dan taman-taman mulai dibuka, warga pun berbondong-bondong mengokupasi taman-taman kota yang ada di Jakarta.
Ada 3 fenomena penting yang bisa saya angkat. Yang pertama adalah pembukaan pantai pasir putih di PIK tahun 2021, pembukaan Taman Tebet Eco Park tahun 2022, dan yang belum lama ini terjadi adalah di Dukuh Atas pada tahun 2022, yang mana manusia atau warga kota dari Jakarta dan sekitarnya berbondong-bondong menempati taman-taman terbuka. Hal ini bisa terjadi lantaran adanya kejenuhan warga saat pandemi, kemudian adanya publikasi media sosial yang tinggi, serta kebutuhan masyarakat untuk berekspresi. Dan hasilnya, ruang kota atau taman publik menjadi magnet yang sangat besar bagi berbagai kalangan. Tidak hanya untuk kaum tertentu saja, tapi juga semua kelas ekonomi. Nah, adanya berbagai fenomena okupasi ruang hijau ini mengindikasikan bahwa hal ini adalah salah satu aspek yang dibutuhkan oleh warga. Dengan memfasilitasi banyak ruang terbuka hijau dan ruang publik, hal ini dapat menjadi langkah membudayakan bertaman atau membuat atau memiliki taman di berbagai kota di Indonesia. Meski kebergantungan warga terhadap internet, teknologi, AC, dan sebagainya itu sangat tinggi, RTH dan ruang publik merupakan kebutuhan dasar yang harusnya terjangkau dan inklusif bagi seluruh warga. Dengan kembali ke taman, warga bisa mendapat manfaat dari keberadaan taman tersebut, baik sebagai sarana pelepas penat, tempat berekspresi, serta berinteraksi antar warga. Selain itu, fenomena okupasi ruang publik yang terjadi di Jakarta ini seharusnya juga dilihat sebagai pendorong diskursus mengenai kota di masa depan yang berkelanjutan, terutama kota sehat pasca wabah di Indonesia. Dalam kondisi menuju pasca pandemi ini, penyediaan taman di Indonesia seharusnya menjadi hal yang wajib dilakukan, baik dari segi jumlah maupun kecepatan penyediaannya. Sebagai penutup, selama ratusan tahun, Batavia telah menjadi kota yang tumbuh dan berubah karena serangkaian peristiwa. Salah satunya adalah penyakit yang menjangkit atau wabah. Berawal dari kota pelabuhan, Batavia terus berkembang dan berubah dan berlangsung hingga sekarang. Perubahan spasial inilah yang kemudian mempengaruhi kebiasaan baru warga kota, terutama yang terkait dengan lingkungan dan kesehatan. Menjelang usia yang mencapai 5 abad, Batavia atau Jakarta kembali harus berhadapan dengan pandemi yang sudah berlangsung selama 2,5 tahun terakhir. Berkaca dari apa yang telah melanda Jakarta sejak ratusan tahun silam, peningkatan kualitas ruang terbuka hijau, mencakup masalah sanitasi dan juga taman, ternyata merupakan strategi yang sudah teruji dalam menghadapi wabah yang pernah melanda warga di ibu kota. Demikian paparan dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Rizky Dwika yang telah memaparkan karyanya. Selanjutnya kita ke sesi tanggapan oleh Bapak Zamzam Fauzanafi. Silakan Bapak. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya ada beberapa catatan atau tanggapan terhadap semua presenter. Nanti ada satu-satu saya akan coba sampaikan. Tapi secara umum, semua presentasi kali ini adalah saya melihat sedikit keterkaitannya dengan tema utama, yaitu mengenai sustainable living. Jadi hampir semua dari paper ini sebenarnya tidak terlalu menyinggung mengenai sustainable living gitu. Jadi temanya mengenai bagaimana budaya sebagai pendorong atau penggerak dari sustainable living. Nah, bahkan ada kan kita harus bersama-sama misalkan di dalam presentasi itu juga untuk mendefinisikan sustainable living itu sebenarnya apa. Dan kalau sekarang dalam konteks saat ini kan itu berhubungan dengan SDGs. Tadi ada yang sudah mengungkap mengenai SDGs gitu, tetapi kemudian tidak diteruskan bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat berhubungan dengan tadi yang terutama presentasi mengenai konsep Samadyo itu kan ada tentang SDGs di depannya, tapi tidak terlalu difokuskan pada sustainable living itu sebenarnya apa yang praktek seperti apa yang dianggap sebagai sustainable living gitu kan. Ya sederhananya kan sustainable living biasanya adalah pilihan atau praktek dari orang untuk memilih hidup yang selaras atau upaya menjaga lingkungan begitu. Nah, kalau di dalam
tema-tema SDG saat ini yang disebut dengan preservasi lingkungannya itu adalah biasanya fokusnya pada climate change gitu kan. Terus kemudian pada penggunaan energi, kemudian pada penggunaan tanah dan air, dan pada konsumsi. Nah gitu. Nah kira-kira tema kalau seharusnya begitu semua paparan ini bisa nyangkut kepada tema-tema itu. Bagaimana misalkan kebudayaan atau praktik yang disebut samadyo berhubungan dengan cara mempertahankan lingkungan dari segi apanya, misalkan dari segi konsumsinya atau dari segi mengatasi climate change, dari segi energy use dan macam-macam. Itu contoh sederhananya. Jadi hampir semua tidak terlalu menyangkut pada tema mengenai bagaimana kebudayaan menjadi sustainable, menjadi alat penggerak dan pendorong sustainability. Nah, kalau satu-satu saya memberi tanggapan, misalkan pada paper mengenai gastrodiplomasi, itu tidak begitu jelas juga disebutkan diplomasi untuk apa dan untuk siapa, begitu. Kan diplomasi kan berhubungan dengan relasi antar negara, misalkan di sini, atau diplomasi, apakah ini juga berhubungan dengan diplomasi di bidang untuk mempengaruhi keputusan-keputusan di lembaga kerjasama antar bangsa berhubungan dengan sustainable living, misalkan semacam itu. Nah, di situ tidak disebutkan ini diplomasi apa. Dan kemudian budaya cyber yang dimaksud di situ adalah berhubungan dengan memasukkan makanan-makanan ini di website budaya Indonesia ya, www.budayaindonesia.com. www.budayaindonesia.com siapa yang mengakses begitu. Kalau ini bagian dari diplomasi, apakah itu juga diakses oleh pihak-pihak lain? Kalau ini diplomasi antar bangsa misalkan. Nah, jadi si ruang itu tidak begitu jelas juga disebutkan siapa yang masuk, interaksinya semacam apa di dalam itu. Hanya disebutkan bahwa makanan itu diupload di situ, begitu. Terus kemudian respon siap dari yang melihat, terus kemudian apakah tujuan-tujuan diplomasinya tercapai gara-gara orang melihat halaman ini tidak disebutkan. Itu yang perlu saya kira perlu dipertajam. Dan kemudian sebenarnya gastro atau masalah makanan ini atau berhubungan dengan makanan ini bisa sangat dihubungkan erat dengan konsep atau praktik sustainable living. Salah satunya adalah bahwa saat ini konsumsi kita kan makanan kita sehari-hari itu hanya disokong oleh beberapa jenis makanan aja. Seluruh umat manusia itu kalau untuk karbohidrat, kemarin salah satu di masa akademik yang kita baca ketika menyusun program ini disebutkan bahwa kalau tidak salah kalau karbohidrat itu hanya 2. Orang hanya memakan 2 jenis karbohidrat di seluruh dunia. Itu betapa sedikitnya. Dan kemudian untuk protein itu hanya 6 berapa produk di dunia. Artinya apa? Artinya makanan konsumsi kita itu sangat monokultur, sangat bergantung pada satu komoditas, 2 komoditas saja. Artinya apa? Sehingga proses menyediakan makanan itu kan mengasumsikan satu proses pengembangan yang bersifat monokultur, yaitu 1 jenis atau 2 jenis saja. Nah, ketika 1 jenis dan seragam, maka lingkungan akan hancur. Kalau kita menanam satu lahan ditanam semuanya sawit gitu, makanya akan hancur lingkungan. Itu namanya monoculture dan itu berhubungan dengan makanan. Nah, tadi sebenarnya saya melihat ada potensi di dalam paparan itu ketika bicara misalkan contohnya kalau di paper kan makanannya nggak hanya makanan Sunda, tetapi di paper itu ada di presentasi ada makanan Sunda. Nah, di makanan Sunda ini yang menarik misalnya kalau kita kaji lebih dalam, tadi disebutkan makanan Sunda itu banyak lalapan. Nah, kalau diteliti, kalau nggak salah penelitiannya Pak Kusnadi dari antropologi Unpad, itu dia pernah menulis bahwa makanan Sunda itu lalapannya itu bisa jenisnya adalah puluhan, bisa puluhan, banyak sekali lalap yang dimakan oleh orang Sunda gitu. Orang Sunda mau makan semua daun kecuali daun pintu katanya, gitu. Jadi semuanya dimakan. Nah, itu menandakan apa? Menandakan bahwa pada masa itu berarti masih tidak monoculture. Beragam tanaman masih ada di sekitar
kampung-kampung di Sunda atau di daerah Jawa Barat, sehingga ketersediaan makanan itu juga banyak. Nah, tadi kalau itu misalkan digali lebih lanjut, kemudian disebutkan saat ini, kalau saya baru saja, saya asli Sunda ya, asli Tasikmalaya, tapi sudah lama di Jogja. Terus kemarin saya ke Tasik dan kemudian ke Garut, dan kemudian saya ke rumah makan Sunda lah gitu, dan melihat lalapan yang ada di depan saya. Dan lalapan yang ada di depan saya itu cuma ada 4 jenis, dan itu pun ada lalapan yang dulu sangat khas Sunda sudah tidak ada. Lalapannya hanya timun, kol, kemudian sawi, hanya itu. Di beberapa tempat masih ada pohon, misalkan masih ada itu apa yang namanya, bukan salada bokor, ada satu lagi, cuman 2 tambahannya itu. Dan di tempat lain pohon nggak ada sama sekali. Padahal itu sangat khas Sunda. Artinya apa? Artinya terjadi di dalam makanan ini, itu terjadi proses degradasi lingkungan yang sangat parah di Jawa Barat. Nah, saya kira paparan mengenai gastrodiplomasi atau mengenai makanan ini, kalau diarahkan ke situ akan nyambung ke dalam bagaimana makanan atau promosi makanan itu, atau diplomasi dalam hal ini, itu diarahkan untuk bisa menunjukkan bahwa kita harus menjaga keberagaman sumber makanan. Gitu. Jadi diplomasinya itu, tapi di sini tidak disebutkan diplomasi untuk apa, berhubungan dengan sustainable living. Nah, itu yang saya kira perlu bisa dikembangkan lebih lanjut dari artikel dan presentasi ini. Kemudian yang tentang Samadjo tadi, yang menarik dari artikel ini sebenarnya artikel ini menunjukkan berbagai macam aktivitas atau praktek dari sebuah desa di Wonogiri ya, di dekat Batu Retno. Ya Pak, sama-sama. Ya, di Wonogiri itu ada dari mulai aktivitas UMKM sampai aktivitas BUM desa ya, dengan sangat lengkap. Di depan diceritakan mengenai apa itu konsep Samadjo. Saya membayangkan deskripsi berikutnya adalah menunjukkan praktek Samadjo. Tetapi saya kok tidak merasa ada hubungan antara konsep Samadjo itu dengan praktek Samadjo di dalam hidup di desa ini. Gitu. Yang ada adalah list kegiatan. Pertanyaan saya, mana yang disebut dengan hidup Samadjo itu seperti apa sih? Apakah itu semua yang dipaparkan itu adalah hidup Samadjo? Kalau pengertian hidup Samadjo kan sebenarnya tadi hidup secukupnya, setengah yang sedang-sedang saja gitu, secukupnya sebenarnya kan gitu, atau di tengah-tengah. Nah itu saya tidak melihat praktek itu. Kemudian bagaimana praktek itu berhubungan dengan sustainable living itu juga belum terlihat begitu. Tapi saya kira konsep ini sangat penting karena itu pasti sangat berhubungan dengan sustainable living. Itu karena Samadjo ini sebenarnya kalau mau dihubungkan dengan isu sustainable living bisa dihubungkan dengan isu konsumsi. Jadi tidak mengkonsumsi barang sebanyak-banyaknya, tapi Samadjo aja. Atau berhubungan dengan penggunaan resources. Jadi ketika konsep Samadjo ini dipakai, berarti artinya resources tidak dieksploitasi sebanyak-banyaknya, tetapi secukupnya saja. Selama itu sudah memenuhi kebutuhan kita, maka sudah selesai. Nah, tadi misalkan kalau mengikuti panel yang sebelumnya, panel ahli gitu, Pak Hussein bilang cerita mengenai orang Solo yang tidak mau berjualan sampai jam 12 gitu. Dia sudah merasa cukup jam 12 itu sudah selesai untuk berjualan. Itu kan sebenarnya konsep Samadjo dalam pengertian itu. Termasuk di Jogja itu juga sama, banyak yang seperti itu. Jadi dia tidak mengkonsumsi atau tidak memproduksi atau mengeksploitasi sesuatu berlebihan. Jadi secukupnya dan segitu saja sudah cukup. Itu yang saya bayangkan ada di dalam paparan mengenai Samadjo. Tetapi tadi tidak begitu jelas dihubungkan dengan kegiatan yang di Renteng banyak sekali itu, di mana konsep Samadjo itu ada. Itu perlu diperjelas lagi. Dan bagaimana itu hubungannya tadi dengan sustainable. Nah, yang Gus Jigang juga sama. Gus Jigang ini
bagaimana itu hubungannya Gus Jigang dengan sustainable living. Itu tidak menyangkut itu juga, malah lebih banyak berhubungan dengan kegiatan ekonomi ya, dengan bagaimana orang berkembang dan ekonomi. Jadi belum ada keterkaitannya. Misalkan dengan tadi konsep bagus itu secara akhlak dan fisik, itu apakah konsep bagus secara fisik dan akhlak ini termasuk juga bagus kelakuannya tidak merusak lingkungan misalkan gitu, atau tidak memanfaatkan hidup resources dengan sebaik-baiknya misalkan semacam itu. Terus ngaji di sini apakah ada ngajinya, ada hubungannya nggak ngaji ini dengan menjaga lingkungan, terus dan berikutnya. Nah, misalkan dalam hal ngaji tadi, sekali lagi saya mengacu pada presentasi di panel ahli sebelum ini, yaitu Pak Hussein bilang bahwa ada kesatuan antara religi, kemudian sains dan culture ya untuk bisa menjaga kehidupan lingkungan menjadi sustain gitu. Nah, dia menyebutkan salah satu ayat di Al-Qur'an mengenai bagaimana kerusakan diciptakan oleh manusia. Nah, itu kan berarti ada ide mengenai sustainable living yang berasal dari proses mengaji. Itu. Nah, pertanyaannya di dalam Orian itu tidak ada mengenai ini. Jadi sekali lagi koneksinya antara budaya atau praktek Gus Jigang ini dengan sustainable living tidak terlihat di situ. Kemudian yang budaya bertaman ya, yang Rizky itu mengenai ini sama juga, meskipun di ini sebenarnya mulai terlihat ada hubungannya antara budaya bertaman dengan sustainable living atau promosi sustainable living. Tetapi penekanannya lebih banyak pada wabah ya, pada penanganan wabah. Tadi ada satu paparan di sebelum akhir itu disebutkan bahwa taman itu sangat penting untuk masalah ekologi dan yang lain-lain begitu. Nah, saya kira itu yang perlu ditekankan lagi. Ditekankan lagi secara historis, misalkan apakah dulu di zaman Batavia pertimbangan-pertimbangan mengenai sustainable living, memelihara lingkungan, berhubungan dengan land use, berhubungan dengan ketersediaan air, kemudian climate change, itu menjadi perhatian juga. Terus bagaimana itu berlanjut nggak sampai sekarang? Apakah itu terputus? Tadi ceritanya sepertinya di Batavia terputus gitu ya, budaya bertaman udah ada tapi semakin berkurang gitu, meskipun sekarang ada upaya lagi untuk menaikkan lagi membangun taman-taman, tapi malah pindah ke Bandung misalkan. Dan juga kita bisa bertanya sampai sekarang di Bandung seperti apa kondisinya. Nah, yang saya kira gitu. Jadi penekanannya di SIF lebih bukan fokus pada penanganan wabahnya, tetapi sebenarnya pada promosi mengenai promosi sustainable living, yaitu tadi berhubungan dengan preservasi lingkungan, bisa fokusnya climate change, bisa energy use, bisa land and use water management atau consumption. Tapi tadi malah salah satu yang diperdalam itu malah mengenai memenuhi kebutuhan lebih kayak psikologis gitu ya, untuk orang menjadi lebih rileks, menjadi terhibur, atau istilah keren zaman sekarang namanya healing gitu kan. Itu kan lebih untuk welfare individual begitu di situ. Nah, saya kira yang perlu ditekankan justru adalah tadi berhubungan lebih kepada isu bersama, bukan individual, mengenai perlindungan lingkungan atau keberlanjutan lingkungan. Itu saya kira tanggapan saya seperti itu untuk semua paper ini, dan saya ucapkan terima kasih juga atas partisipasinya. Sebenarnya untuk ini juga bisa menambah, karena ini nanti semua bagian dari presentasi ini akan kita juga sarikan untuk dijadikan pokok-pokok pikiran lah di dalam usul atau dalam naskah yang akan kita buat mengenai semacam amanat untuk disampaikan kepada para pejabat di G20 ya, pejabat kementerian. Jadi kita akan membuat dari paper ini, kita ambil sari-sarinya untuk bisa dijadikan semacam usulan apa yang harus dilakukan untuk bisa menggunakan kebudayaan sebagai promosi, sebagai pendorong sustainable living. Kira-kira itu dari saya. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Jam-Jam atas tanggapannya dan juga review atas semua karya dari peserta. Sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Silahkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, baik kepada presenter 1 Bapak Sutrisno, presenter 2 Bapak Kesit, presenter 4 Bapak Ramis, dan presenter terakhir Bapak Rizky. Silahkan yang ingin bertanya. Apakah tidak dijawab dulu hasil pembahasan dari Pak Yam? Silahkan Bapak, ini saatnya di sesi tanya jawab. Silahkan. Ya baik, terima kasih. Terima kasih Pak Yam atas pembahasannya. Saya mengangkat gastrodiplomasi itu dengan tujuan sistem sustainability makanan itu akan terus sustain ya, dengan digunakan sebagai diplomasi budaya. Karena di luar negeri makanan ini kan baru pengenalan. Nah, kita ingin menjadi alat diplomasi ya, bahwa di makanan itu mengandung unsur sejarah, mengandung unsur budaya, dan nanti akan dengan digunakan sebagai alat diplomasi itu kan otomatis akan berkembang ya. Nah, sustainability-nya itu ya akan diproduk besar-besaran gitu loh. Karena ternyata tidak sekedar jenis makanan, tapi ada filosofi budaya yang masuk di makanan itu gitu. Seperti di pembahasan saya misalnya rendang itu apa artinya, di situ maknanya apa. Tadi jenis makanan Sunda juga begitu. Meskipun ketika Mas yang menjelaskan makanan Sunda, saya setuju sustainability-nya itu pada keragaman. Tapi saya lebih memandang sustainability-nya itu adalah dengan digunakan diplomasi budaya, maka otomatis akan banyak dikenal dan produksi itu akan besar-besaran gitu untuk dilakukan gitu. Kemudian mengenai cyber tadi kan kalau sudah masuk di cyber itu kan internasional, akan dibaca orang banyak kan, dan kita kan ada alat penerjemahnya, sehingga kalau misalnya orang asing tertarik dengan gambar yang ada di posting itu, kemudian tinggal klik terjemahan bahasa Inggrisnya sudah tahu ya, sehingga itu akan otomatis dengan cyber itu akan mempopulerkan makanan itu. Dan makanan mengandung simbol, tidak sekedar makanan sebuah makanan gitu. Jadi unsur budayanya di situ ya. Saya kira itu tanggapan saya, dan terima kasih atas masukannya. Terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Bapak Sutrisna atas tanggapannya. Selanjutnya silahkan kepada presenter lain jika ingin yang memberikan tanggapan kembali, atau kepada para peserta ikonik di grup ini, silakan. Baik Mbak Isti, akan silakan menyampaikan tanggapan. Sebelumnya mohon maaf jika video tadi tidak ada suaranya, ada beberapa penjelasan, mungkin karena masalah jaringan juga. Jadi begini Pak Jam-Jam, sebenarnya Samadhi ini saya buat sebagai konsep setelah melakukan pengamatan di desa selatan tersebut, bahwa permasalahan-permasalahan yang ada itu sebenarnya ketika dilihat dari pembangunan berkelanjutan Jawa atau di desa, sebenarnya konsep itu sebenarnya sudah bukan barang baru lagi. Jadi saya hanya menemukan atau menggali kembali bahwa sustainable yang digembar-gemborkan itu sebenarnya sudah ada sejak dulu di desa, hanya saja karena mungkin perubahan zaman dan sebagainya, penduduk desa melupakan kearifan tersebut, bahwa kemudian implementasi dari Samadhi itu saya aplikasikan ke dalam pembangunan pemerintahan, karena pemerintahan sangat sentral untuk membuat masyarakat itu menjadi lebih care atau lebih merasa tanggung jawab terhadap desanya. Kemudian faktor pendidikan sangat penting. Jadi untuk menjadi keberlanjutan bahwa pola pikir itu seharusnya memang menjadi titik utama, karena seperti desa lainnya di Wonogiri, Saradan juga mengalami
kaum boro. Jadi beberapa pemuda atau kaum laki-laki pergi ke kota dan akhirnya hanya tertinggal para perempuan dan anak-anak. Dan ini saya mencoba dengan konsep sama dia bahwa dengan desa mandiri dan berkelanjutan, setiap orang itu menjadi lebih enak di desa daripada di kota. Jadi dengan demikian akhirnya seperti karena desa agraris, tapi sampai saat ini cara bertani itu sudah sedemikian jauh dari namanya ramah lingkungan dengan penggunaan pupuk dan sebagainya. Dan ketika itu pun ada semacam kampanye tentang organik dan sebagainya, masyarakat itu masih belum bisa menerima. Jadi masih berorientasi pada ego ya. Yang penting saya makan dan sebagainya. Jadi ketika konsep sama dia itu, saya pikir setiap dusun ada sebuah lubung desa dan akhirnya pangan itu bisa terkumpul, orang-orang yang miskin bisa di cover, dan akhirnya permasalahan bibit ketika itu masih tersedia melimpah. Saya pikir ketika petani sambat pupuk dan bibit itu sepertinya ke depan sudah tidak jadi masalah lagi gitu. Dan untuk berbagai pelaku seni yang sekarang hanya ya seperti itu karena tidak ada regenerasi, ketika kaum tua ini sudah hilang ya akhirnya nanti pada akhirnya keberlanjutan itu sudah tidak berjalan begitu Pak Samsam. Baik, terima kasih Bapak Kesit. Selanjutnya silahkan. Ada yang ingin memberikan tanggapannya kembali terhadap pernyataan reviewer, atau mungkin ada pertanyaan kepada presenter lain, silahkan. Saya boleh minta izin? Silahkan Pak Rizky. Baik, sebelumnya terima kasih Pak Zamzam atas masukan yang telah diberikan. Memang sepertinya bobot penulisan saya terlalu berat di hubungan antara pandemi dan perubahan spasial serta perubahan perilaku gitu. Sementara bobot untuk yang promoting sustainable living-nya itu masih agak kurang gitu. Padahal kalau saya cek sebetulnya bisa juga dikaitkan dengan poin SDGs yang tadi Bapak sebutkan gitu. Bisa poin well-being ataupun poin 11 gitu. Kemudian untuk terkait dengan kenapa saya membahas ini juga, sebetulnya cara pandang pemegang kebijakan di era Batavia dan Jakarta itu memang beda, karena di zaman dulu lahannya juga relatif lebih luas. Jadi ketika ada sesuatu di dalam kota gitu, ya udah tinggal babat alas aja gitu bahasa Jawanya gitu ya, tinggal pindah ke wilayah yang masih hijau. Sedangkan kanal-kanal yang bermasalah tinggal diuruk saja. Dan tantangan di Jakarta saat ini dan juga kota-kota besar lainnya kan lahannya sudah semakin terbatas, kemudian juga RTH-nya juga di bawah 30% standar yang disyaratkan oleh pemerintah, dan akhirnya strateginya harus diputar lagi gitu dengan cara-cara tertentu untuk pemenuhan kebutuhan tentang taman itu sendiri. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih atas feedback-nya. Baik, terima kasih Pak Rizky. Selanjutnya silakan jika ada yang ingin menanggapi atau mau bertanya. Saya, Pak. Silakan Pak Ramis. Oke, kalau dari Gus Jigan sendiri tidak hanya ke hubungan antara Tuhan ataupun manusia, juga bisa dilanjutkan ke alam juga. Tapi mungkin karena saya dilatar belakangi dari bonus demografi yang berhubungan dengan ekonomi, jadi saya memfokuskan Gus Jigan tersebut pada hal tersebut, yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhan dan manusia dengan manusia. Tapi kalau dibuat, diedit, mungkin dihubungkan dengan lingkungan juga bisa. Tapi karena saya menilai berkelanjutan ini bukan mengenai lingkungan, tapi dengan problem bonus demografi dan banyaknya PHK yang terjadi pada saat pandemi. Nah, kalau mengenai SDGs sebenarnya saya sebelumnya belum kepikiran nyambung ke situ, tapi kalau jika bisa dihubungkan, mungkin bisa dihubungkan ke nomor 8.
Ya mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ramis. Selanjutnya, jika ada yang ingin bertanya, kesempatan terakhir. Jika tidak ada yang bertanya, kita akhiri sesi ini. Silakan. Ada yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan? Pak Zamzam mungkin mau menanggapi kembali. Ya, saya kira mungkin ada semacam ketika membaca tema dan TOR ini, TOR ketika yang saya buat sebenarnya itu mungkin ada sedikit kesalahpahaman ya ketika membaca itu, sehingga saya melihat bahwa yang dimaksud sustainable living di dalam presentasi kali ini adalah sustainable living dari si praktik kebudayaannya itu. Jadi tadi misalkan gimana makanan itu menjadi sustain, artinya makanan itu terus berkembang dan terus dikonsumsi dan terus berkembang. Jadi padahal yang dimaksud di dalam TOR itu adalah bagaimana kebudayaan itu saya definisikan sangat luas, dari mulai praktik makanan, praktik sandang, pangan, papan, sampai relasi antara manusia dengan alam, manusia dengan hewan, dengan tumbuhan. Kemudian bukan hanya ide, bukan hanya konsep, tapi hampir keseluruhan praktek termasuk teknologi dan sains itu kita masukkan di dalam kebudayaan. Bagaimana itu semua mempromosikan kehidupan berkelanjutan. Gitu. Jadi bukan bagaimana kebudayaan bisa berlanjut, bukan seperti itu. Nah, saya kira di dalam beberapa artikel ini dia agak berbeda dengan maksudnya. Jadi malah bukan makanan, misalkan contohnya menggunakan makanan, bukan makanan untuk mempromosikan sustainable living, tetapi bagaimana makanan bisa sustain. Itu kan suatu hal yang berbeda. Nah, itulah yang saya kira, tapi tidak apa-apa karena waktu memang salah satu mungkin kekurangan dari ketika kita membaca judul makalah yang masuk itu kan berbasis abstrak ya, sehingga kita lihat ini sepertinya ada hubungannya, tetapi ketika diuraikan lebih lanjut sebenarnya beberapa artikel agak menyimpang dari tema yang sebenarnya kita harapkan begitu. Tapi beberapa tadi setelah memberikan tanggapan, saya kira kita bisa nanti sebenarnya jadi tugas saya, yaitu bisa menambahkan apa yang tidak ada di dalam artikel Bapak-Bapak. Dan jadi itu jadi pintu masuk untuk memberi konteks bagaimana misalkan makanan, kemudian Gusnijang, kemudian kehidupan Samadjo itu menjadi tema penting. Tapi kemudian apa yang tidak diungkap di dalam artikel ini, itu yang akan kita tambahkan. Itu karena artikel ini kan ini tidak ada kewajiban bagi para peserta untuk memperbaiki artikelnya. Saya hanya memberikan masukan saja, tapi kalau mau diperbaiki itu juga bisa menjadi mungkin nilai tambah atau kalau masukan saya berguna begitu. Tapi nanti yang paling penting adalah saya sendiri yang akan sebagai tim perumus masukan naskah kepada nanti pertemuan G20 tingkat menteri di sini. Saya akan mengambil beberapa konsep yang ada diajukan oleh para presenter di sini, kemudian saya tambahkan bagaimana itu ada berhubungan dengan sustainable living. Saya misalkan tadi mungkin konsep Samadjo itu menjadi salah satu yang penting untuk diungkap begitu, bahwa di Jawa atau bahkan mungkin di tempat lain bahwa ada yang disebut dengan konsep dan praktik Samadjo, dan itu sangat bisa dipakai untuk bisa hidup menjadi lebih sustain. Begitu. Misalkan seperti itu, nanti saya akan masukkan dari kita akan contohnya. Dan tadi misalkan bahwa pengelolaan pangan itu penting juga untuk diperhatikan, karena pangan ini akan menunjukkan bagaimana sebuah lingkungan itu sustain atau tidak, atau masyarakat itu sustain atau tidak. Kita bisa lihat dari makanan. Jadi bukan untuk melestarikan makanan itu, tetapi makanan untuk melestarikan lingkungan. Jadi karena ini kebudayaan dianggap sebagai alat, gitu, sebagai alat untuk mempromosikan. Terus kemudian bertaman misalkan gitu juga. Bertaman itu nanti coba saya
tambahkan misalkan di situ sisi yang belum disorot oleh Rizky, presentasi Rizky tadi yang mengenai berhubungan itu saya tambahkan nanti di situ. Kira-kira gitu mekanisme berikutnya. Jadi malah ini menjadi bagian dari apa yang harus saya lakukan. Menambahkan apa yang tidak ada di dalam. Termasuk juga nanti yang Gus Jigang itu bagaimana sebenarnya Gus Jigang ini lebih kayak relasi antara religi ya, antara agama atau nilai-nilai agama dengan bagaimana mempromosikan sustainable living. Saya kira itu dari saya tanggapan kedua, dari tanggapan. Baik, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Jam-Jam atas tanggapan keduanya. Baiklah teman-teman dan para peserta panel 1, jika tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri saja forum diskusi panel ini. Baik, kepada Bapak Ibu presenter saya ucapkan terima kasih telah memaparkan presentasinya, dan kepada kepada Pak Jam-Jam saya ucapkan terima kasih juga sudah memberikan tanggapan yang luar biasa atas karya-karya peserta. Silakan jika ada peserta yang ingin memasukkan masukan dari Pak Jam-Jam untuk memperbaiki makalahnya atau tidak juga tidak apa-apa. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Rahayu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai Terima kasih. Terima kasih.